Welcome back to Bintang Otomotif. Wuling menyebut bila ukuran EV yang kompak dan jarak sumbu roda yang pendek akan memberikan keuntungan alami untuk parkir dan manuver di kota yang padat. Namun, interior mobil 4 penumpang ini memiliki ruang yang cukup lapang loh, hingga 741 liter dengan kursi belakang yang terlipat. Ini cukup untuk menampung 2 koper 26 inci atau kereta dorong bayi. Mobil listrik mungil ini juga memiliki 12 ruang penyimpanan. Meski kecil, kabinnya ternyata mampu memuat 4 penumpang dewasa sekaligus. Tapi baris belakangnya tanpa headrest dan model joknya punya konfigurasi pelipatan yang menyeluruh, alias tidak bisa dipisah 50/50. Tentu boleh dibilang mobil ini patut disandingkan dengan BMW i3S yang punya bentuk dan konfigurasi yang serupa.
Terpacu Wuling Mini EV menghasilkan tenaga maksimum 13 kW dan torsi maksimum 85 Nm. Tenaga dari mesin ini pun mampu menghasilkan kecepatan maksimum 100 km per jam dan jangkauan hingga 170 km dengan segala pengisian daya. Baterainya dapat diisi menggunakan outlet 240 volt normal. Kecepatan puncaknya bisa mencapai 100 km per jamnya. Daya jelajahnya juga terbilang jempolan loh, dalam sekali pengisian baterai bisa menjangkau sekitar 170 km. Sudah barang tentu bakal cocok jadi alternatif mobil perkotaan. Baterainya juga sudah disematkan teknologi baterai manajemen sistem pintar yang bisa menyesuaikan kondisi terhadap suhu rendah. Keseluruhan insulasinya juga sudah lolos serangkaian 16 uji keselamatan termasuk pengetesan anti air maupun debu. Harganya murah cukup sebanding dengan performa yang ditawarkan mobil listrik Wuling ini. Wuling Mini EV sudah dites sesuai dengan NEDC atau New European Driving Cycle. Yang mampu menempuh jarak 150 sampai 200 km untuk sekali pengetesan. Sumber tenaganya adalah motor listrik 27 HP yang disambungkan dengan baterai kompak 13,8 kWh. Mobil listrik Hongguang Mini EV cukup lincah loh karena bisa mencapai kecepatan 100 km per jamnya. Spesifikasinya lebih dari cukup untuk orang yang tinggal di daerah perkotaan. Untuk urusan aliran listrik, mobil baru ini dilengkapi dengan paket baterai lithium-ion ternary dari Huating atau Heavy Power Technology. Informasi tertera menyebut tersedia dua versi kapasitas baterai buat pasar Cina. Tegangan sistem daya baterai kedua kendaraan pun sebesar 96 volt. Kemudian kapasitasnya terukur sistem daya baterai masing-masing 144 ampere dan 96 ampere. Dalam hal pengisian baterai, semua varian mendukung catu daya 3 colokan 220 volt dari saluran listrik rumah standar, termasuk pengisian daya lambat tipe AC. Di mobil ini, model pengisian cepatnya tidak tersedia untuk pengisian sekitar 6 jam hingga 9 jam hingga penuh. Bisa menjadi alternatif menarik daripada sepeda motor ya. Kamu bisa bepergian bersama 3 orang lainnya dalam mobil. Apalagi biaya yang dihabiskan untuk pengisian daya listrik lebih terjangkau daripada beli bensin untuk mesin konvensional. Fitur unggulan mobil listrik Mini 20 jutaan. Model ini dilengkapi dengan sistem manajemen baterai cerdas serta teknologi prapemanasan, suhu rendah dan insulasi baterai. Pun diklaim telah menerima peringkat IP68 tahan air dan juga tahan debu canggih yang telah melalui 16 uji keamanan yang ketat. Fungsi baterai dapat dipantau dari jarak jauh melalui aplikasi smartphone. Di sektor keamanan dan keselamatan, lebih dari 57% bodi Mini EV terdiri dari baja berkekuatan tinggi. Model ini pun juga dilengkapi dengan sistem anti-lock brake system dan electronic brake force distribution. Di kalangan pembeli kendaraan kelas menengah dan ke atas, saat ini setiap produsen mobil berlomba-lomba dalam menempatkan teknologi yang menunjang. Tapi sayangnya kita dibohongi oleh berita hoax. Mobil ini pun ditawarkan dengan harga 28.800 yuan dan 38.800 yuan atau setara 61 juta hingga 81 jutaan. Jadi beritanya menyatakan bahwa mobil ini seharga Honda Vario itu salah besar ya. Wah, kecewa ya.
Melihat kelengkapan dan kecanggihannya, memang tak mungkin ya Wuling Mini EV di harga 20 jutaan. Kalau kamu ingin memiliki mobil listrik, dan kita bisa menunggu mobil Changlin MK masuk ke Indonesia ya. Kira-kira sudah siapkah kalian nantinya?